Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Alhamdulillah hari ini kita bisa bertemu lagi walaupun dengan memakai video ya. Alhamdulillah hari ini hari Selasa, tiba waktunya kita bertemu dalam mata pelajaran bimbingan dan konseling. Anak-anak, berdasarkan pertemuan minggu kemarin, berdasarkan penyebaran angket yang Bu Endah berikan pada kalian, yaitu tentang meningkatkan rasa percaya diri, ternyata banyak sekali ditemui anak-anak yang masih belum percaya diri, yaitu belum percaya diri tampil di depan kelas, belum percaya diri untuk menyampaikan pendapat, belum percaya diri untuk melakukan sesuatu hal yang baik untuknya. Maka dari itu anak-anak, hari ini Bu Endah akan memberikan kalian materi tentang meningkatkan rasa percaya diri. Kali ini Bu Endah akan menjelaskan tentang meningkatkan rasa percaya diri dengan menggunakan PowerPoint. Nanti kalian pelajari dan amati dan kalian pahami. Nah, marilah sekarang kita masuk langsung pada materi, yaitu cara meningkatkan rasa percaya diri. Baiklah anak-anak, Bu Endah langsung masuk aja pada materi bagaimana cara meningkatkan rasa percaya diri. Kemarin kita semua sudah mengisi, kalian semua sudah mengisi angket yang sudah diberikan Bu Endah. Angket kemarin sudah Bu Endah analisis. Akhirnya Bu Endah temukan banyak sekali dari kalian yang masih belum percaya diri. Selain itu, Bu Endah juga sering melihat kalian apabila Bu Endah suruh untuk ke depan kelas, baik menyampaikan pendapat atau membacakan buku atau bernyanyi atau berpuisi, masih banyak dari kalian yang enggan. Kemudian ada lagi ketika Bu Endah menerangkan pelajaran. Bu Endah bertanya, siapa yang belum jelas? Tidak ada yang mengacukan jari. Semuanya terdiam dan tertunduk, diam. Nah, ketika Bu Endah suruh maju di depan kelas, atau apalagi untuk berbicara, banyak sekali kalian yang tidak mau, apalagi disuruh presentasi di depan. Pasti ogah-ogahan. Nah, anak-anak yang perlu kalian ketahui, kenyataan di masa sekarang ini, anak-anak atau siswa-siswa tidak suka adanya perubahan. Mereka hanya lebih suka berada di zona nyaman. Nah, ini hati-hati karena kepercayaan diri bisa berkurang karena hal ini. Mungkin kalian tidak sadar ya, karena saat ini fasilitas terpenuhi, pada zona nyaman, kalian main HP sendiri, itu ternyata bisa menyebabkan kalian kurang percaya diri. Saat ini anak-anak, banyak pencapaian baru, sementara
kamu masih tetap di tempat, masih begitu terus, kamu mungkin akan mulai menghindari teman-teman lama dan enggan membuka diri untuk orang lain. Alhasil, kepercayaan dirimu pun akan menghilang seiring berjalannya waktu. Nah, begitu juga media sosial yang semakin merebak di masa sekarang. Media sosial juga merupakan sesuatu yang dianggap penting di zaman milenial ini. Bagaimana tidak? Siswa dan siswi sekarang banyak mempunyai HP, banyak bermain HP. Kalian semua bisa memantau keseharian seseorang hanya lewat HP atau media sosial. Lambat laun, jika kalian terus bergantung pada media sosial, akan memulai membandingkan diri dengan orang lain. Nah, disinilah kepercayaan kalian bisa terkena dampaknya. Karena merasa tidak cukup baik dibanding orang lain. Akhirnya, kalian semakin tertutup dan kehilangan kepercayaan diri. Nah, jangan sampai terjadi seperti itu. Nah, tetapi Bu Indah khawatir karena tanda-tanda dari menurunnya rasa percaya diri ini kelihatannya sudah nampak pada banyak siswa. Apalagi Bu Indah melihat hasil angket kemarin, ternyata banyak dari kalian yang mengalami apa yang Bu Indah khawatirkan. Nah, percaya diri itu anak-anak merupakan hal yang sangat penting. Karena dengan rasa percaya diri, siswa dapat meraih kesuksesan dalam menghadapi kehidupan yang semakin menantang. Sebenarnya tujuannya apa toh, Cah? Kalian mendapatkan materi ini, tujuannya yaitu tujuan dari kalian menciptakan percaya diri itu adalah karena rasa percaya diri itu dapat meraih kesuksesan dalam menghadapi kehidupan yang semakin menantang. Untuk itu, kita penting sekali meningkatkan rasa percaya diri itu. Nah, macam-macam rasa percaya diri itu ada 6, yaitu yang pertama adalah self-esteem. Self-esteem adalah sejauh mana seseorang meyakini adanya sesuatu yang bernilai, bermartabat atau berharga di dalam dirinya. Jadi self-esteem itu adalah sejauh mana kamu punya perasaan positif terhadap dirimu, sejauh mana kamu punya sesuatu yang dirasakan bernilai atau berharga dari kamu, sejauh mana kamu meyakini adanya sesuatu yang bernilai, bermartabat atau berharga di dalam diri kamu. Itu adalah self-esteem. Selanjutnya, macam-macam rasa percaya diri yang kedua adalah self-concept. Self-concept ini adalah
bagaimana seseorang memandang diri sendiri secara keseluruhan, yaitu bagaimana menyimpulkan diri kamu secara keseluruhan, atau bagaimana melihat potret diri kamu keseluruhan, dan bagaimana kamu bisa mengkonsepkan atau menggambarkan diri kamu secara keseluruhan. Itu adalah self concept. Lanjut, macam yang ketiga adalah self confidence. Self confidence ini adalah sejauh mana seseorang memiliki penilaian dirinya atas berbagai kondisi dirinya, baik fisik, psikologis, moral, dan sosial. Jadi self-confident ini adalah perpaduan antara kombinasi dari self-esteem dan self-efficacy. Ini adalah sejauh mana kamu punya keyakinan terhadap penilaian atas kemampuanmu. Dan sejauh mana kamu bisa merasakan adanya kepantasan untuk berhasil. Lanjut. Self-efficacy. Self-efficacy adalah sejauh mana keyakinan atas kapasitas yang dimiliki seseorang untuk bisa menjalankan tugas-tugasnya. Ya, ini kamu punya keyakinan atas kapasitas yang kamu miliki. Jadi kamu punya keyakinan apakah sesuatu itu bisa kamu lakukan atau tidak. Sesuatu itu bisa kamu taklukkan atau tidak. Itu adalah self-efficacy. Nah, sementara yang tadi self-confident itu adalah perpaduan antara self-esteem dan self-efficacy. Self-esteem itu adalah kamu punya sejauh mana kamu itu tahu perasaan positif kamu. Kemudian self-efficacy adalah sejauh mana kamu bisa menyelesaikan sebuah tugas atau menaklukkan sebuah tugas ya. Jadi confident itu adalah perpaduannya ya. Perpaduan antara esteem dan efficacy, yaitu kalau digabungkan kamu bisa merasakan adanya kepantasan untuk berhasil. Tuh. Selanjutnya yaitu self ideal. Ya. Self ideal ini adalah sejauh mana seseorang mengetahui siapa dirinya dan apa diyakini serta konsisten menjalankannya. Jadi orang ini tahu saya itu siapa dan bagaimana cara saya menjalankannya. Itu adalah self ideal. Selanjutnya adalah self image. Self-image adalah bagaimana seseorang melihat dirinya dan pendapatnya tentang dirinya. Jadi, bagaimana kamu bisa melihat dirimu dan pendapat kamu tentang kamu sendiri? Bagaimana kamu bertingkah? Nah, dan bertingkah itu apapun yang kamu akan lakukan itu akan mempengaruhi emosi, perilaku, sikap, dan interaksi kamu terhadap orang lain. Jadi, untuk memiliki kepercayaan diri yang baik harus menciptakan self-image yang baik. Tuh.
tadi adalah macam-macam rasa percaya diri. Nah, dapat disimpulkan dari macam-macam percaya diri di situ bahwa percaya diri adalah kondisi mental atau psikologis seseorang di mana individu dapat mengevaluasi keseluruhan dari dirinya sehingga memberi keyakinan kuat pada kemampuan dirinya untuk melakukan tindakan dalam mencapai berbagai tujuan di dalam hidupnya. Nah, sekarang Binda akan tanya, itu ada beberapa pertanyaan. Ya, seberapa sering Anda mengalami ini? Yang pertama, saya tidak cantik atau ganteng. Pasti kalian pernah merasakan ini. Lanjut yang kedua, saya anak orang tidak kaya atau saya anak orang miskin. Lanjut, saya tidak memiliki pakaian seperti mereka. Nah, lanjut, saya tidak sepandai mereka. Nah, saya merasa bukan kelompok mereka. Lanjutnya lagi, saya tidak mungkin bisa. Lanjutnya lagi, saya tidak bisa. Saya tidak mampu, tidak ingin, dan tidak yang lain. Nah, ini adalah ketujuh pertanyaan yang sering dialami ketika orang tidak percaya diri. Bu Indah yakin dari kalian pasti pernah mengalami ini, karena Bu Indah sendiri juga pernah ya seperti itu. Tetapi hal ini jangan dijadikan ini ya. Oh, aku dikuatkan karena pertanyaan ini, tidak. Nah, kita lanjut pada berikutnya. Nah, karena adanya rasa atau pertanyaan ya dari pertanyaan tadi, tentunya akan menimbulkan akibat. Ya. Dari pertanyaan awal tadi, akhirnya menimbulkan akibat. Akibat yang pertama adalah canggung berhadapan dengan orang lain. Yang selanjutnya, seringkali merasa pesimis. Pesimis ini tidak yakin kalau bisa ya. Jadi pesimis itu hampir sama dengan putus asa, seperti itu. Selanjutnya yang ketiga adalah tidak memiliki tujuan jelas dalam hidup. Seseorang yang tidak memiliki tujuan jelas dalam hidup, misalnya akan mudah terombang-ambing oleh temannya. Yang keempat, lebih banyak bermalasan. Dia sering suka bermalas-malasan, menunda-nunda pekerjaan, tidur-tiduran, main HP. Ya, apalagi kalau di rumah ada wifi-nya, HP-nya bagus, tidurnya nyaman, ada AC, sudah ya, bermalasan terus ya. Itu adalah akibat yang nomor 4. Yang nomor 5, sering merasa gagal. Aku itu kok sering gagal ya. Aku garap ini kok raiso ya. Aku kok ndak iso berteman dengan itu ya. Seperti itu. Kemudian yang keenam, sulit bicara dan meyakinkan orang lain. Sulit berbicara dan meyakinkan orang lain karena ya itu tadi, karena ada rasa-rasa yang dalam
hatinya itu akhirnya ketika bicara dengan orang lain itu ya ini sulit untuk meyakinkan orang lain. Kemudian sering memiliki harapan yang tidak realistis. Ini adalah contohnya orang-orang yang berandai-andai. Andaikan aku kaya, andaikan aku cantik, andaikan aku ganteng, aku pasti sudah punya 4 pacar. Mungkin loh ya. Iya, jadi ini orang yang suka berandai-andai. Selanjutnya adalah menarik diri. Nah, menarik diri ini malas untuk bergaul dengan temannya. Ketika teman-temannya berkumpul, dia cenderung menyendiri. Itu adalah menarik diri. Nah, selanjutnya sensitif. Yang paling akhir akibat ditimbulkan dari pertanyaan tadi adalah sensitif. Orang yang memiliki rasa tidak percaya diri itu akan sensitif. Ketika dengar apa perkataan temannya padahal guyon, akhirnya ditanggapi ini serius, akhirnya marah-marah, akhirnya gampang nesu, akhirnya mudah sekali untuk berantem seperti itu. Itu adalah orang-orang yang sensitif. Nah, rasa percaya diri itu atau diri orang seseorang itu ada 4 bilik ya. Jadi ada bilik satu itu apabila saya tahu dan orang lain tahu. Ya. Selanjutnya ada yang bilik 2 yaitu saya tidak tahu, orang lain tahu. Bilik ketiga adalah saya tahu, orang lain tidak tahu. Dan yang keempat adalah rahasia ilahi. Jadi itu tadi akibat percaya diri itu bisa dilihat dari 4 segi. Yang pertama adalah saya tahu orang lain tahu, saya tidak tahu orang lain tahu, saya tahu orang lain tidak tahu. Dan yang selanjutnya adalah rahasia ilahi, di mana kita tidak tahu, tidak ada yang tahu. Saya tidak tahu, orang lain juga tidak tahu. Itu adalah akibat dari kurang percaya diri dilihat dari keempat atau 4 jendela hidup manusia. Selanjutnya, tentunya kurang percaya diri pada seseorang itu akan menimbulkan kerugian yang besar dalam hidupnya, baik di masa kini atau mendatang anak-anak. Sehingga akan berpengaruh besar pada kehidupan pribadi kita, karir kita, dan masa depan kita tentunya. Karena orang tidak percaya diri itu cenderung merasa atau bersikap seperti itu tadi. Nah, oleh karena itu, marilah segera kita atasi ya rasa itu ya, dari akibat yang ditimbulkan ini. Ayo segera kita atasi. Karena jangan khawatir, semuanya itu pasti akan bisa diatasi apabila kita mau. Nah, di sini yaitu membangun kepercayaan diri. Gimana toh cara membangun kepercayaan diri? Yang pertama adalah memunculkan rasa bersyukur.
Nah, menimbulkan rasa bersyukur itu adalah kita yakin bahwa kita hidup di dunia ini pasti punya kelebihan. Allah menciptakan kita itu pasti ada manfaatnya untuk orang lain, ya. Jadi ini pepatah, janganlah kamu lihat sesuatu yang di atasmu, tapi lihatlah sesuatu yang di bawahmu. Ini penting di sini. Karena ketika kamu melihat orang yang ada di atasmu, maka kamu akan menghilangkan rasa percaya diri kamu. Tetapi apabila kamu melihat yang di bawah, maka kamu akan senantiasa untuk bersyukur. Dengan rasa syukur maka akan dengan sendirinya rasa percaya diri itu akan muncul. Selanjutnya yang kedua adalah Tuhan menciptakan manusia dalam keadaan paling sempurna. Jadi manusia itu adalah sempurna. Sempurna. Ya cah lagu nih ya. Jadi yakinlah bahwa kamu itu adalah sempurna. Selanjutnya, jaga aset pemberian Tuhan dengan menjaga kesehatan tubuh. Senantiasa kita jaga, jangan ceroboh karena ya contohnya kaki kita jaga. Ya, jalannya itu ya hati-hati, tidak untuk lari-lari. Nah, takutnya nanti kamu jatuh, setelah jatuh kamu jalannya pincang, akhirnya malu. Menurunkan percaya diri kamu. Nah, itu kan ada rentetannya. Jadi, dijaga aset pemberian Tuhan dengan menjaga kesehatan tubuh. Selanjutnya yaitu tampilkan diri menarik dan elegan. Jadi kita berupaya untuk menarik di sini itu tidak hanya kita berdandan cantik, tetapi kita juga harus belajar supaya kita itu apa yang kita ucapkan itu juga menarik. Karena orang yang berilmu, apa-apa yang keluar dari mulutnya itu akan menarik atau elegan. Selanjutnya, sampaikan apa yang Anda pikirkan kepada orang lain dengan bahasa. Selanjutnya, lakukan sekarang dan jangan tunda lagi. Jadi sesuatu yang baik itu jangan ditunda-tunda. Segera laksanakan dan sekarang. Selanjutnya, berbenahlah dari mulai hal yang kecil. Jadi jangan kamu berpikir yang besar dulu. Dari hal-hal kecil aja. Kalau orang yang menyendiri mulai berani untuk menyapa temannya, mulai untuk tersenyum kepada temannya, itu adalah hal-hal yang kecil. Oh, kayak tak senyumi kok, ternyata membalas ya. Nah dari itu kan akhirnya besok mulai berani seperti itu. Selanjutnya, selalu berpikir kehadiran Anda memberikan kebahagiaan orang lain. Jadi yakinlah, pedeo, kalau kamu ada itu temanmu mesti bahagia gitu. Selanjutnya, yakinlah bahwa segala hal yang terjadi bukan kebetulan adanya, tetapi sudah ada yang mengatur. Yang terakhir adalah jangan lihat orang dari kesuksesannya, tetapi lihat proses yang dialaminya. Jadi semuanya orang besar itu tidak langsung besar, cah. Orang yang kaya tidak langsung kaya, tetapi melalui proses yang kecil. Bahkan ada loh, cah, tetangganya Bu Indah itu, dia itu bahkan tidak punya uang untuk sekolah. Akhirnya dia harus memutuskan untuk keluar dari sekolahnya itu SMP. Akhirnya dia ikut saudaranya di Surabaya. Di Surabaya itu di tetangga
tetangga dari saudaranya itu punya bengkel bego. Nah, dia itu ikut-ikutan di situ. Ya, awal-awalnya itu dia membersihkan mesin-mesin kecil-kecil itu. Dari nol, akhirnya lama-lama dia diberi kepercayaan oleh bosnya, disuruh ini menguatkan mur, memasang. Nah, lama-lama ternyata anak itu tadi itu jiwa mekaniknya itu sangat tinggi, sehingga ternyata bego satu itu bisa diatasi, bego rusak satu itu bisa diatasi oleh dia. Akhirnya karena kemampuannya itu banyak orang yang dengar, banyak orang yang tahu, bahkan dia itu sering diajak ke luar negeri untuk menservis bego ya. Akhirnya dia itu beli bego-bego yang rusak-rusak itu, yang sudah tidak bisa dipakai itu dibeli, didandani sendiri, akhirnya bisa beroperasi. Dan kamu tahu anak-anak sekarang itu dia sangat kaya. Bahkan di lingkungan saya itu ketika tanah dijual, ditawarkan ke dia pasti dibeli tanpa dia itu menawar sedikit pun. Jadi berapa yang diajukan oleh pemilik tanah itu dibeli. Itu ya. Jadi yakinlah bahwa sesuatu itu tidak langsung besar, tetapi dari kecil-kecil dulu. Kemudian besar. Nah, itu tadi membangun kepercayaan diri. Yakinlah bahwa untuk membangun percaya diri ada banyak cara yang dapat dilakukan. Walaupun hal itu tidak mudah, karena membangun rasa percaya diri itu tidak seperti membalikkan telapak tangan. Butuh suatu proses, yang mana proses tersebut harus dilakukan di kehidupan sehari-hari. Yaitu tadi seperti tersenyum, melihat mata lawan berbicara maksudnya. Bangun perasaan positif dari dalam diri kalian, tampilkan dengan serapi mungkin, dan berdoalah, tenangkan diri, dan bicaralah perlahan ya. Itu adalah awal yang bisa kita lakukan. Baiklah anak-anak, itu tadi materi yang bisa Bu Indah sampaikan dalam membangun kepercayaan diri, dan Bu Indah harap nantinya kamu akan mencapai kesuksesan ya. Jadi kesuksesan dapat diraih dengan proses yang keras, di mana kita dihadapkan dengan kegagalan. Namun saat kita terus berjuang, kesuksesan sudah di depan mata. Go. Sukses adalah untuk kita semua. Aku bisa. Yes. Baiklah, itu tadi pemaparan Bu Indah mengenai cara meningkatkan kepercayaan diri kalian atau rasa percaya diri kalian naik. Dari pemaparan Bu Indah itu tadi, apabila ada hal-hal atau sesuatu yang belum kalian pahami, kalian bisa tanya langsung ke Bu Indah melalui WhatsApp @modo, atau kalian bisa langsung telepon ke Bu Indah. Nah, anak-anak, semoga materi yang Bu Indah berikan pada kalian bermanfaat dan kalian bisa mengambil hikmahnya. Yakinlah bahwa sesuatu itu harus kita mulai dari sekarang. Jangan tunda-tunda. Dan yakinlah bahwa kalian bisa ya, kalian mampu, karena kita semua punya kelebihan sendiri-sendiri, kita punya potensi sendiri-sendiri
yang mana hal itu bisa meningkatkan rasa percaya diri kita. Baiklah anak-anakku, setelah itu kalian kerjakan modul yang telah Bu Indah berikan kemarin. Selanjutnya dikumpulkan di mejanya Bu Indah. Terima kasih anak-anak. Itu tadi pertemuan kita kali ini. Ada lebihnya Bu Indah mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.